Kau punya call nih teh. Action bilang. Action. Hey, what's up? This is berapa episode sudah nih? Sip Sip with Egan episode 12. Sudah intro sudah. Thanks to Chris Pereira. So kita roll intro dulu. Okay. Today bersama saya ialah Laras dari Rasian. Ya. Halo, Assalamualaikum. Kenapa? Apa ini Laras dari Rasian? Macam bakakuk, macam Susah, senapang. ya, betul. Oke, explain. Oke, Laras dari Rasian ni maksud dia lah kan? Maksud dia Laras tu maksud dia dia ada macam-macam ni lah, maksud ada orang sebut sebagai senada, searah ataupun bunyian begitulah. Oh, selaras. Jadi kami ambil bunyian tu, Rasian tu dulu masa aku study form 6 dulu kami ada ambil kesusastraan Melayu komunikatif. So masa kami baca-baca buku tu ada jumpa satu perkataan dia cakap perasian, pemimpi. So macam soalnya macam kami kan kadang-kadang kalau orang buat lagu ni terinspired dari sini, terinspired dari situ. Dan kami rasa macam time tu aku buat nama tu, aku rasa macam mimpi ni dia ada macam-macam cerita dalam tu. So basically macam bunyian daripada mimpi lah, begitu. Lebih kurang begitulah macam tu. Tapi enggak lah mimpi sangat lah, enggak lah sebiji-biji mimpi semalam, enggak lah. Tapi kami rasa macam ramai orang macam rasa mimpi tu lagi indah dari reality. Macam tu. Because reality ni banyak struggle yang kadang-kadang orang dah dapat mau lawan lah. Begitulah, lebih kurang begitulah. Okay, kita akan ke struggle sekejap lagi. Coba intro dulu. Siapa kawan-kawan kau ni? Saya kenal AG sama Yos saja. Okay, pertama sekali nama aku AG sebagai vokalis. Then Ayung, bassist. Then Loh, Mike. Sorry, tak cukup mic. Fikri, boleh Fikri, panggil Piki lah orang panggil. Piki. Oh, itu nama stage name lah. Piki, comel sikit lah. Main apa? Saya main drum. Saya Almasi, main cello. Betul ba? Nama kau Almasi? Yes. Kami biasa tuh dapat ekspresi begitu. Kalau orang baru tahu nama dia. Dog. Do you know what is Almasi? Paling banyak konspirasi dia lah. Begitu. Kau pernah, kita pergi tempat tu sekejap. Kau pernah pergi tempat parents kau yang mom like what the? Kenapa nama macam begini lah? Ada pernah kau orang mempertikaikan kau punya nama di sekolah kah di mana-mana? Kalau di sekolah cikgu lah. Okay. Cikgu akan terkejut mula-mula. Saya firstly tidak tahu juga, tapi sampai satu hari itu saya pinjam. Bagus kau klip. Kau punya tangan Saya begini-gini, pinjam. saya takut dia. Kau punya Takut tangan ni. begini. Bagus kau klip. Klik. Kasih klip saya. Alamak. Nanti kalau saya perlu tanya kau soalan Fikri, dan baru kamu pas lah. We make it official lah yang kau pernah kasih passing to mic. Yeah. So kau punya nama tidak orang pernah mempertikaikan kah? Dulu cikgu lah. Bila saya kenalkan diri sebagai nama saya Muhammad Almasi. Berangkat wow. Jadi saya pun mula-mula Wow ni kambang bulu bos. saya pun mula-mula saya tidak mula-mula saya tidak tahu kenapa setiap kali saya bagi tahu nama saya jam tu orang akan react demikian rupa. Jadi ada satu hari tu saya pinjam buku di library. Di situ baru saya terjumpa Almasi itu siapa. Kau akan membawa balance to the force. Stress terus kan. Okay, balik pada benda yang kurang heavy. Aduh. Bila kau form kau punya band ni? Kalau secara official 25 November 2018 itu official lah. Kira macam plan-plan kita official time tu kami punya debut dekat UMS
kami ada join acoustic challenge. Time tu Tamu Gadang. And then kami start dengan 3 orang je dulu. Aku, Almasi dengan kami punya gitaris lah, Azrul. So masa tu kami sebenarnya sudah plan lama ni, macam mau kami start main music since 2013 kah kita start kenal. Aku dengan dia kenal dekat Facebook, and then kami ada join satu kelab belia lah, belia Islam time tu. So masa kami masuk kelab belia tu kan, kami lah yang paling teruk lah antara semua. So time tu macam dorang, bila dorang macam tahu kami boleh main gitar, boleh nyanyi, so dorang macam boleh kamu buat kami, because kami ada ada monthly punya activity bah, which is kena panggil macam camp lah, satu camp remaja begitu. And then kena panggil, kena suruh buat performance. So basically dorang akan minta lagu-lagu nasyid lah, which is yang kami jarang dengar. So kami cari lagu-lagu favorite kami. Contoh macam time tu kami membesar dengan lagu yang lagu hujan, macam band-band. So kami ambil lagu dorang kasih Islamic lah, dia punya lirik-lirik. So macam semua betul. So bila budak-budak tu dengar macam, oh pelik dia lah. And then situ yang kami start ada chemistry. And then after beberapa tahun jumpa dengan Azrul pun di kelab yang sama, cuma lain cawangan. And then kami start basking, kami basking sana sini, sambung study semua. Time tu aku masuk KMS yang sudah final year, baru dapat bawa dorang ni lah, yang 2 orang lagi tu gabung untuk join. Memang kami dari dulu impiannya mau ikut Battle of the Band, tapi macam tak kesampaian. Praktis pun tidak. Aku lagi yang gitar elektrik pun tak tahu apa-apa. So, kita ikut akustik je lah. So situlah kami start. Baru kami cari pemain kehon. Sudah cari sini-sini dah jumpa. Les kami memang kenal dia dari event-event si Bun yang buat. Sure. Kami ada kenal dari situ lah. So tanya dia boleh main kehon atau tak. Situlah kami start join. Bawa lagu sendiri pertama kali lah time tu. Di Tamu Gadang punya event tu. Kita stop sekejap. Ada minuman sudah tadi. Okay. This episode was brought to you by Sasa. Tidak, kami beli sendiri. Oh ya, Kak. Kau tengok ni kan. Last week kami minum cola, air biasa lah. Okay? Sihat. Laras dari Rasian. Kamu semua sudah kerja? Baru habis tadi. Ada yang Berapa tadi? Kau cerita apa kamu study, dikerja di mana? Yung? Nah, kalau aku study di UCSF, ambil Bachelor Admin Business. Aku study. Sekarang kerja mana? Belum kerja lagi. Kerja lagi, meeting lah. Ya, baru habis praktikal. Okay. Baru habis praktikal. Okay. Aku dulu study di UMS, ambil course Mass Communication, bahagian journalism, and then sekarang kerja dengan kita punya local radio lah sebagai ground operation. Kopi-kopi FM. Kita juga baik. Yes. We can mention that because kamu tunggu saja nanti, kamu tunggu saja. Okay. Saya graduate di UCSF, ambil business admin dan kerja sekarang di local sportswear di Trusted Sharks. Surya. Oh. Yang jual baju etnik tu lah. Okay. Ngodoi Ren. Sebut nama dia pun mau trip-trip. Almasi. Gila. Masih minta tolong. Almasi. Saya study di UPSI, Pendidikan Musik. Kau kerja? Oh kerja, sekarang ni belum bekerja lagi sebab Covid. lepas saya graduate hari tu, saya terus dapat ni hari tu panggilan jadi freelance musician di Genting. Jadi, Bulan Januari hari tu baru saya balik Sabah balik. kau tinggal di Genting? Kena Sponsor. sponsor. Cerita semua menarik dia. Apa? Kenapa kau balik sini? Habis kontrak? Habis kontrak. Syukur.
Mau keluar tiba-tiba COVID. Oke. Iya. Apa sorry? Ya kamu nih. Blank nih. Apa yang saya pikir tadi? Almasih punya pasal Allah. Banyak soal live bikin. Di sana. Show kan? Panggil show kan? Banyak sudah show bikin. Boleh kira kata? Sorry. Boleh kira setakat nih UCSF lah paling banyak. 3, 4, 7 kah? Baru 7 lah. Ada upcoming punya, sepatutnya hari itu kami ada show tapi gara-gara COVID cancel lah. Antara itu kira macam show besar lah. Itu sebab yang artis tu yang dia punya main performer memang dari Indonesia kan, which is Pusakata yang bekas Payung Teduh punya vokalis, which is kami punya begitu, kurang begitulah macam itu. Ini sepatutnya kami perform dengan orang sekali dengan Titik Dingin Damai, pindah jadi, so Oke, show kena tu. extend. Boleh kamu cerita? Boleh kah? Apa tu? Boleh cerita kah apa yang punya show tu? Apa punya show? Atau tidak boleh? Boleh rasanya. Boleh bang. Pusakata Malaysia Tour 2020 yang dia orang buat macam satu charity betul, something like that. Dorang mau support macam orang susah dekat yang stateless kah, something like that lah. Dekat Sempurna. Baru ingat. Stateless, gitulah. Dorang bangunkan pendidikan, something like that lah, macam tu. Anda Khairul Jamain dengan Mondo Mondo Raso. Borneo Komplek. Kamu ada kaitan sama Borneo Komplek kah? Tidak. No. Borneo Komplek is now they teachers now. Lama dah dengar. Dirang mengajar dia. Siapa tu? Oh ya, dorang Mukmin atau Mumin. Kenal lah. Senior kalau dekat UMS aku punya senior dulu lah. Oh ya kan dulu di sana teachers kan. Ya, kayak pernah main dorang punya show juga akustik dekat UMS juga. Ada orang juga pernah sekali lah. Gitu. Mumin. Okey. Mumin susah sekarang ni. Sibuk saja. Iya. Apa planning sekarang? Habis sudah COVID, bukan habis lah kan, tapi at least we can something sudah. Okay. Apa sih bingung ni ya? So kira plan lah. Apa kamu mungkin? Kami punya plan paling terdekat sekarang kami mau rilis tu physical saja, EP physical. Because kami orang cakap macam because sepatutnya kami rilis 14 April tu. Tapi mandangan kedai PKP masa tu, undang-undang PKP, semua kedai tutup. Jadi stuck lah. And then bila sudah buka hari tu, dia bilang stok tidak sampai gitu. Jadi kami minta maaf lah kepada siapa-siapa yang tanya kami punya EP tu kenapa lambat pasal itulah. Jadi memang plan kami mau kasih rilis tu physical dia dulu. Because kami siap berbalas sikit dengan kami punya producer. Dia cakap sebab dia cakap kenapa mau tunggu physical, kasih rilis dulu di online begitulah. Tapi kami punya impian kan, kami mau ada benda tu dulu bah, yang kau pegang tu benda bah, begitu. Itu kami punya memang impian dari dulu lah. Jadi plan terdekat itu. Tapi dalam tahun ini kami mau madangkan orang sudah dengar kami punya full EP, so kami mau follow up dengan live show lah. Which is actually EP tu out of kami punya expectation juga sebenarnya at first macam tu sound dia begitu. So kami tidak sabar mau main tu EP punya version secara live begitu. Because before this kami banyak akustik. Kehon begitu, cello memang akustik lah selalu macam tu. Kalau yang macam full dengan strings dengan yang gila-gila dengan efek apa semua tu kayak belum pernah lagi lah. Macam tu. Saya dah minta kamu punya lirik tuan. Siapa yang tulis lirik kamu? Ada 4 lagu yang fully aku, ada 1 lagu kayak punya drama yang tulis. Which is lagu Wujud. Apa soal nama full dia tu? Bagi dia mic, saya mau tanya kenapa ada 1 lagu. Kenapa tiba-tiba kamu menulis? Budak puisi. Menulis mau tenis lah, tapi bila sedang satu saya biarin. Ya. Sebab saya suka menulis kan, saya suka menulis
sastra punya anu lah. Jadi banyak yang saya tulis. Saya rasa macam ada yang missing something di situ. Jadi saya rasa macam mau tukar puisi itu pergi lagu. Jadi terciptalah lagu Wujud. Iya. Which is lagu Wujud tuh bagi kami itu lagu yang paling kami suka lah. Because kalau macam dalam satu EP tu 4 lagu yang aku tulis sendirilah macam tu. Tapi Wujud ni kenapa kami rasa special? Because bukan aku satu orang je contribute dalam tu lagu. So aku memang minat dia punya penulisan sebenarnya. Penulisan dia. Jadi aku macam menyesal begitu. Aku yang minat dia punya penulisan. So aku macam aku mau ada satu lagu yang semua orang contribute dalam tu. So itu yang lagu pertama yang melodi di aku, tapi yang macam mana di provide oleh Azrul. Lepas tu lirik memang dia lah. Aku mau ada satu lagu yang orang tertanya-tanya betul-betul. Ni lagu pasal apa sebenarnya? So aku bagi dia macam kau try buat satu lirik, ataupun kalau kau ada lirik kau kita buat kasih jadi lagu macam tu. So tengok aku sendiri pun tak faham apa ditulis kan. Tapi bila kami nyanyi feel tu sampai wah. Apa message Wujud ni? Dia explain. Aku nyanyi aku tak faham tapi aku feel. Yang berhormat. Aku sendiri pun tak tahu. Terlalu deep ke awal tulis ni? Enggak, dia macam ada satu momen dia limpas begitu ya. Kalau dapat tangkap dapat, kalau tidak tidak. Jadi masa dia tengah tu kan, time saya final year tu, ujung-ujung sudah time internship. Saya suka kalau malam saya suka macam berdiri sendiri kan, duduk sendiri. Dia ada satu benda yang Psychedelic. dia ada satu benda yang apa ni? Yang macam aku suka pasal lirik tu because dia ada mention dulu tu lagu adalah salah satu dia cerita pasal another level kau berkomunikasi dengan Tuhan. Which is kalau macam solat itu semua buat, tapi ada satu tingkat yang itu cara kau komunikasi yang tak sama dengan orang lain. Begitu, cara hubungan kau dengan Tuhan. Kalau kita semua contoh macam Islam, okey solat. Tapi lagu ni dia berceritakan seseorang tu dia another level daripada solat begitu. Situ yang benar aku tangkap, lagu ni pasal itulah pasal cara kau berhubung dengan Tuhan tapi dengan cara yang lain. Begitu. Dia dia lebih kepada simbolisme lah, banyak di dalam itu. Saya suka pasal berdiri tadi tu. Dia simbolisme lah. Kalau mau explain paling nampak, kamu nampak. Saya suka tulis benda yang saya nampak. Jadi time tu mungkin saya terfikir pernah nampak logo Pink Floyd tu yang segitiga limpas satu warna dia pecah. Itu ada unsur simbolisme itulah di dalam. Yang lain tu saya lupa. Banyak yang saya tulis. Saya rasa kalau kau cerita betul-betul pun kami termasuk sudah ke dalam. Betul. Tapi okey. So sini semua Islam mazhab Syafi'i lah kan. Dia ni mazhab Maimunah. Nama mama. Dia merasakan ilmu. Saya macam kedengarannya lah. Tidak lah. Kamu boleh nafikan lah. Macam kenapa saya terus terklik with Sufism? Apa kau punya pemahaman pasal tu barang? Adakah kaitan dengan bukan kamu ikut dia punya ajaran, tapi apa kau punya opinion pasal tu? mungkin ya, mungkin tidak. Sebab berhati-hati ya. sebab sebelum ni lama sudah lah, 2019 gitu. Saya suka baca pasal Jalaluddin Rumi. Okey. Dia salah seorang ahli sastra yang banyak letak Sufism di dalam. Jadi saya suka baca dia punya puisi-puisi pasal puisi cinta, banyak simbolisme di dalam. Jadi mungkin saya banyak baca benda tu, jadi dia macam dia limpas di kepala, terus saya tangkap lah. Tu bila dengar Holy P kan macam mana? Kah ada satu lagu yang
macam lagu wujud tu yang terus fikir yang mana satu? Saya dengar a few songs yang kamu live di Biru-Biru. Okey. Saya tidak berapa tangkap di lirik. Mungkin dia sound tidak berapa best. Tapi saya berapa minit tadi? 13 sekarang. Saya dengar kamu punya lagu time kamu perform di Biru-Biru. Tapi yang paling saya nampak waktu saya baca kamu punya lirik. Habis yang sound mungkin tidak berapa masukkan, tapi itu it sounds like personal politics. It sounds like macam ada benda dalaman yang kamu mau express. Betul. Pasal ada elemen macam family, ada macam anak, ada macam orang tua gitu in the lyrics. So mungkin apa yang saya baca it's about social life, pasal kamu sendiri. Tapi bila dia express pasal benda-benda yang begini-gini ni, yang terbang-terbang saya rasa macam mungkin bila dengar balik dia punya sound and those lyrics, it might be something else. Macam Explicit content. saya mau explain pun susah. So dia baru terklik mas sekarang. Kita lihat sekejap lah. Okey. Baru sambung berat nih. Kamu tahu bahkan sekarang ini virus COVID-19 tuh kita punya masalah. Satu dunia punya masalah. Kamu tahukah macam mana kamu boleh tolong negara kita? Stay at home dia bilang. Satu lagi jaga kebersihan, cuci tangan selalu. Begini cara cuci tangan yang betul tuh. Jangan alang-alang kau cuci. Mula-mula guna sabun sama air yang cukup. Gusuk tuh tapak tangan tuh. Jari-jari semua celah-celah kasih gosok. Itu kuku gosok di tapak tangan. Belakang tangan kasih kering pakai kain kering. Itu kamu pernah nampak sudah kan? Nah, kalau tidak ada sabun tangan atau sabun mandi, sabun piring atau sabun kain pun boleh pakai. Kalau tiada air bersih, tidak bersih atau air masin pun boleh juga, tapi mesti mau ada sabun. Menurut WHO, abu dari bekas pembakar kayu atau daun-daun pun boleh kasih mati kuman. Sebab ada kandungan alkali ini kalau tiada sabun atau air lah. Pastikan itu abu tidak basah kena hujan. Abu boleh guna di tangan, lantai, tombol, pintu atau pagar. Kasih tabur, gosok, dan kasih biar dalam beberapa jam. Matilah kuman. Hashtag kita jaga semua le. Kenapa kamu bikin di band? Untuk main di tamu gadang atau ada sebab lain? Jawab. Ini kalau kita mau cakap kenapa bikin band, kalau macam orang yang minat musik, itu benda biasa lah ya, yang ada impian mau ada band. Kalau macam dia yang minat band lah. So aku punya impian dari dulu memang mau ada band lah. Cuma sampai satu tahap tu aku rasa macam suara aku tidak sesuai untuk band. So aku lupakan seketika lah until aku jumpa ada orang ni. And then kami kenapa buat band tu sebab kami rasa bosan sudah untuk cover lagu orang, which is bukan lagu-lagu yang kami betul-betul suka. Masa tu. And then cover lagu orang request lagu yang betul-betul kami ni ada masalah sikit yang jenis yang apa ni orang bilang judgmental sikit kah? Yang kalau ndak suka tu lagu memang ndak suka lah, contoh begitu. So kalau kami basking ada orang request lagu yang kami ndak suka, kami ndak main, kami ndak deliver dengan bagus apa benda tu. So kami rasa macam penat untuk cover lagu orang, and then kami rasa macam why not kita try guna kita punya karya sendiri, which is yang kita mau sendiri. And then bincang sebab kami satu kepala dari dulu lagi cerita pasal ni. So aku ada struggle dalam beberapa tahun lah dalam tulis lagu yang tak pernah siap. Until one day tu aku rasa ada satu lagu aku buat tu memang betul-betul yang kena di jiwa. Okay, and then bagi tahu dia kita ni lah, kita perform ni lagu macam tu. And then secara tidak dirancang lah band tu sebenarnya, tak dirancang sangat lah macam tu. And then orang pun decide macam okay, kita teruskan lah ni band. Okay. Gitulah. Dia banyak jadi benda yang secara tiba-tiba jugalah kami ni sebenarnya. Kami jumpa dia pun macam tak rancang sangat. Tapi dari awalnya memang kami 3 orang lah buat band ni. And then, Apa yang kamu trip sekarang ni ya kalau jadi band? Saya mau dengar
apa orang panggil aspirasi dia bilang kan. Apa yang kamu mau try tengok? Apa yang kamu Oke, satu hari nanti kita akan naik limousine satu kali sama Bumblefoot di and then kita pergi buat show di Hard Rock Phuket. Apa yang kau punya trip yang paling nanti kau tengoklah mak saya buat ni band. Ada gak yang gitu? Kau ni buang masa saja. Halo, mau coba? Bila saya rasa kau punya trip tu kan yang tempat yang bila kamu sudah sampai sudah kan, itulah. Dia ni impian dia besar sikit lah. Coba cerita. Kalau dari aspek jiwa. Kalau tapi kalau masih bercakap aspirasi itu sebab saya minat band. Saya mula kalau music ni saya mula terdedah dengan band punk rock lah macam tu. Jadi saya selalu macam bertrip lah orang bilang kan. Saya strong gitu lah atas pentas. Tapi sekarang bila ada band ni position saya gitu lah. Jadi dia agak awkward lah tapi layan juga. Awkward tu layan juga. Begging juga. Biarpun kami itu sama minat, aspirasi. biar kami sama minat sebenarnya kami punya genre ni memang ada berbeza sikit lah. Tapi still dalam tu circle juga lah. Macam apa yang lagu dia aku layan, apa ni layan gitulah. Aku je lah yang paling slack ni. Oh, enggak lah. Cuma dia ni lagi dahsyat lah. Gitu. belum terjawab. Oh, Siapa Ya. Hujan. What's a perfect concert untuk kamu? Berapa ribu penonton? Stage macam mana? Dapat main Rock the World pun jadilah. Ji. Apa trip tu Ji? What's a perfect concert? untuk kamu? Kalau tanya aku sebenarnya jenis yang membataskan impian saja. Sebab aku macam, yalah memang ada plan macam mau perform dekat begini-gini. Tapi aku tidak spesifik yang macam, okay, aku mau ada band, aku mau perform di sini. Tidak. Okay, ini terus terang lah. Impian aku dari dulu, since sekolah menengah, aku mau band aku main di KK punya scene, gitu. Itu impian pertama. Impian kedua, aku mau nama band aku ada di poster gig-gig, gitu. So itu aku punya trip dari dulu, which is slowly kami grab lah macam tu. Like interview ini pun salah satu trip lah. Kalau performance, aku mau yang betul-betul macam aku punya trip macam tu, aku mau orang yang tahu ini kami punya sound lah macam tu. Macam tu. Bila orang dengar saya ini adalah sound band CAG begitu. Macam tu. Itu trip aku dari dulu lah. Itu je lah. Aku tak tahu macam trip macam mana lagi. Tapi begitulah. Tapi saya rasa mungkin kau jenis manusia yang realistik. So, kau punya trip pun sangat Minimal. Ya. boleh, bukan bilang alah boleh mani, bukan bilang gitu, tapi kalau dengan usaha memang boleh dicapai lah kan. Begitu. Bukanlah bilang buat konsert di North Africa Macam apa. dia orang ni faham ni aku macam mana, because aku jenis yang kalau ada benda tu okay, kita grab macam tu. Tidak yang macam plan okay, next year kita masuk AJL lah final. Tidak. Dia macam kalau ada orang ni okay, kita pergi macam tu. Macam tu. So aku rasa macam kalau aku letak satu target yang solid begitu kan, ini tiba-tiba end up aku tak dapat capai benda tu, aku takut kecewa gila-gila macam tu. So aku takut. Ada aku jadi so aku dah letak expectation dah. So macam mana yang bawa kita, okay, kita buat the best macam tu. Dan benda tu sebenarnya salah satu usaha jugalah. Macam tu. Tadi kau bilang sound itu penting kan? Ya. Kalau orang dengar dong tahu ini kamu. Kamu punya sound ni macam mana? Apa genre kamu? Ini kalau pasal genre ni okay. Kami before this kami ada masalah mau tetapkan kami ni genre apa gitu. Even aku pun tiada knowledge yang tinggi pasal ni music ni macam mana. Sebab aku betul-betul yang music aku memang lemah. Cuma aku just main saja. Kami start dengan kami punya influence dulu memang ambience kan. Ambience, post rock, folk. And then dengan folk lah begitu. So time tu kami macam bila kami main music tu macam kami punya music ni mungkin ke arah ambience. Kami tak sure ambience, tapi kami main dengan bunyi-bunyi macam tu lah. Tapi kalau kami rasa kalau orang-orang post rock tengok pun don't rasa band kami ni post rock begitu. And then come up with kami punya producer, dia yang mixing apa semua kan. And then dia letakkan kami di bawah genre bernama Nusantara Rock. Which is Nusantara Rock. Which is Nusantara dengan rock begitulah. Because kami
Kalau aku sangat suka dengan bunyian Nusantara. Kalau macam sekarang orang cakap Nusantara mesti dong akan spesifik dengan Indonesia, Malaysia. Enggak, Nusantara ni dia sampai Jepun, which is kita punya Asia ni kan kaya lah. So aku teringin mau explore music ni, bukan setakat Malaysia. Mungkin Philippines pun ada sound orang sendiri, Brunei pun kita tahu mungkin ada sound sendiri macam tu. So kami start dengan bunyian di Indonesia, Malaysia dengan inilah dulu situ. So kalau macam dengar kami punya lagu pun ada orang dengar macam ini lagu bunyi macam bunyi-bunyi Sabahan, Borneo begitu. So satu ada yang dengar bunyi Jawa. Itu depends dengan orang macam. Tapi memang itulah kami punya genre lah Nusantara tu. Lebih kurang begitu. Semua tambah semes orang lain. Genre aku rasa penting tak? Siapa mau jawab? Penting untuk tentukan band tu punya band punya kekuatan. Tapi kalau dari segi audience dia macam kalau kami depends lah ada orang mau cakap kami ni genre apa begitu. Tapi untuk band punya structure dia Maksud when you say band punya structure penting genre? penting untuk band tu berkarya. Maksudnya dorang tahu apa dorang buat lah lebih kurang begitu kan. Ya. Kalau aku genre tu 50-50 lah, because aku ada satu pendapat yang aku rasa genre ni kadang-kadang membataskan satu band tu. Which is kalau kita faham music ni dia punya macam aku ambil Sinoh punya ayat lah. Dia bilang skill music ni terlampau luas mak. Jadi kalau kau tetapkan band kau tu satu genre, kalau tak dia akan membataskan kau mau try ni, kau genre ni kenapa kau mau try musik ni? So macam rugi kalau kita nak try macam-macam sound begitu. Tapi itulah aku bilang macam tiada orang yang akan paksa kau stay dengan satu genre. Macam kami Nusantara, maybe next kami bukan Nusantara begitu. Gitulah. So kalau mau cakap penting atau enggak 50-50 for me lah. Because kalau penting macam dia cakap untuk orang kenal kamu siapa macam tu begini. Tapi kalau macam aku dia membataskan sikit lah gitu. Tapi it's okay, dia bebas untuk masing-masing lah macam mana dong mau explore to music. Kamu ni orang lama kan? Enggak. Form dia baru. Nah, sama ya. Ya, bila kau dengar dia punya lirik, it's like something else. Bila kau dengar dia punya, oh. Ya, bila kau baca dia punya lirik, mau. Baca lirik lain, music lain, and then bila kau gabung, and then kau explain lagi terus macam the hell? Okay, there's something good about this band. There's something good about this band. Kamu arrange itu lagu macam mana? Sebab time kamu jam tu sendiri-sendiri punya feel kah? Atau okay, kau sudah tulis lagu, ini aja yang saya boleh bayangkan. Kau sudah tulis lagu dia begini, so saya bikin dia punya melodi begini, dan tiba-tiba the cello, bassline, drums apa semua. Okay, saya interpret ini lagu begini, so semua masuk cara sendiri. Itu kah? Ataupun I mean, it's a non-technical question. Saya tak tahu technical apa ni. Okay, kalau macam aku cerita macam Arrangement masing-masing. Proses hasilan itu lagu. Kalau soalnya aku akan buat sendiri dulu lagu tu. Aku akan buat sendiri melodi dia macam mana macam tu. Cuma apa yang aku buat di rumah tu memang dia bunyi dia biasa sajalah maksud tu. And then aku akan minta tolong ke aku punya gitaris, which is kami punya gitaris Azrul. Azrul ni dia ada satu macam mana aku cakap kelebihan yang aku boleh terjemahkan lagu aku akan minta tolong dia terjemahkan apa yang aku mau macam tu. So ada sound-sound yang aku mau dia saja boleh buat. So okay, Dia faham dia faham bunyian yang aku mau macam tu. So kalau ada lagu-lagu tu, contohlah aku ambil lagu let's say Batas Senja. Kalau Batas Senja tu adalah lagu pertama yang aku buat seumur hidup yang siap dan aku perform dengan orang begitu. And then Batas Senja tu dia pasal aku punya situasi jugalah. Macam dulu aku ada mengalami satu
anxiety lah. Macam aku alami benda tu almost 2 years lah zaman study dulu. Aku punya anxiety tu pasal it's about dunia ni lah, which is yang I think everyone realize benda tu, cuma kita choose untuk tidak ambil tahu, which is kita betul-betul dekat hujung sabah, something like that. So masa zaman aku study dulu, aku selalu fikir benda tu sampai aku sesak nafas, and then until one day aku rasa macam selain daripada solat, aku try ambil gitar untuk nyanyi lah. And then that time aku tahu satu melodi tu, and then lirik-lirik tu secara spontan come out with melody, aku nyanyi sekali begitu. So aku rasa macam feel tu yang aku bagi tahu dengan gitaris aku, Zul bilang, aku ada satu lagu begini-gini. And then dia tahu, dia pun rasa benda yang sama. Kau boleh tolong cari bunyi dia kah? Maksudnya apa yang kita boleh tambah macam tu. So kami ada pemain cello begitu. Macam tu kami belum jumpa 2 orang lagi lah. Ni si Ayung dengan ni. So we try record lagu tu, and then Azrul dia main solo untuk tu lagu lah. So apa bunyi yang aku mau? Okay Rul, aku mau lagu ni part solo dia, kau main bunyi-bunyi yang bikin orang tenang, dalam masa yang sama orang diam macam tu. Orang diam dengar tu lagu. So dia berjaya buat bunyi itulah. Even time tu belum ada apa efek ke apa semua. Tapi dia punya scale tu betul-betul yang aku mau lah. So dia terjemahkan satu-satu benda. And then itu masa first lah. Semua lagu pun begitu. And then after that bawa pergi studio jamming. Macam okay aku ada lagu baru. Lagu ni pasal gini-gini. And then feel tu aku ndak suruh orang feel lah macam tu. Tapi every time kami main, feel tu akan datang dari bunyi ambience Azrul punya gitar. Bila dia main siap, kami akan terus automatic pop masuk Semua begitu. jadi satu Feel kepala macam terus. tu. Macam tu. So kadang-kadang kami dalam studio tu spontaneous lah. Macam okay aku main begini, coba try buat bunyi begini. Masuklah dengan lagu ni. Begitulah. Aku rasa semua band pun begitulah rasanya macam tu. Tapi dari segi feel tu, dia start dengan tu gitar dulu. Si Azrul punya ambience. Petikan dia memang hantu. Ya, begitu. Itu yang datangkan feel dia. Begitulah proses kami buat lagu. Buka dia. Begitu. Nama lagi? Okay. Saya mau tanya kamu soalan pasal KK lah. Okay. Apa kamu punya opinion pasal KK punya scene sekarang? Di mana kamu boleh masuk? Di mana yang kamu boleh tap into untuk besar? Apa masalah dia? Apa kamu punya struggle with the community musically? Coba cerita. Yup. Okay, kalau mau cakap scene macam beban, kita kasih contoh lah banding dengan Semenanjung punya scene, memang kita banyak gap lah. Sebab bila last year kan saya ada tour main dengan band saya ya. And then at time kami jumpa tu Abang Rom. Abang Rom yang ROTTW. And then kami pergi rumah dia, invite dia pergi rumah dia. So dia pun tanya benda yang sama. Dan dia sendiri explain, dia cakap memang banyak gap lah, dia bilang. Di KK dengan Semenanjung punya scene ni memang banyak gap. So untuk kami mau masuk dalam kami punya scene ada susah sikit lah. So penerimaan tu orang belum banyak dengar yang macam kami punya music, especially yang macam folk. Ya. Macam itulah. So tahun ni baru macam banyak band yang keluar macam post rock, Met Rock, semua tu baru keluar. So mungkin hopefully tahun depan kami punya musik dapat sudahlah kena terima orang. Soalan sambungan. Okay. Bagi orang yang spesifik yang non-musician so in the scene kan, apa maksud kau gap? Macam dari segi dia punya playing technical semua tu. And then paling ketara kalau contoh kami main metal, then kita sini baru try yang 7 string apa semua. Dorang kira lama sudah main 7 string. Dan progressive metal semua tu kira orang macam orang dulu dari kita lah begitu. Kau punya gap dari segi teknik dan teknologi kah? Dua-dua pun boleh cakap juga lah. Apa mau bagi saya gap dalam between Semenanjung sama sini? Kau satu orang tak faham apa maksudnya gap? So Yes, macam
from what I am seeing macam saya boleh faham, but because I come from a totally different scene. Saya visual, melukis, visual arts, film. So apa yang saya Kan demi game dari segi penghayatan sama appreciation. Nah kalau gitu Khusus appreciation. kalau appreciation sini lagi okey lah. follower kamu ramai sini, Apa? follower ramai sini. Dorang masih sorry lah macam tapi dorang masih amalkan favoritism tu. Bila band yang dorang sampai ada satu organizer kan, dorang tidak post tu rundown tu band. So dorang supaya yang crowd tu datang tengok tertunggu-tunggu lah band apa yang main next. So dorang akan datang untuk tengok band yang dorang suka aja. Oh, Dorang punya style masih tidak semua lah tapi memang ada so kamu punya struggle sekarang untuk jadi band yang orang suka lah. yang dikenal lah. Tidak lah disuka. Kerja kuat ni. Itu dari dia. Begitu. Lebih kurang lah gitu. Tapi kalau kalau macam mau cakap pendapat aku pasal scene KK ni, actually aku sebenarnya memang baru juga kenal scene KK, because kalau mau cakap orang yang lama dalam scene mungkin yang selalu pergi gig macam tu lah. Aku punya gig pun first time 2016 begitu Pak. Tapi aku ambil tahu gig dekat scene dekat KK ni masa aku di UMS lah. Tapi kalau secara general, bukan kita mau cakap scene lah, macam dari segi muzik secara general di Sabah ni, bagi aku kita punya orang di sini tidak berani mau mencuba lebih begitu. Lebih dari apa? Because kalau mau cakap kita talent, kita berbakat, tapi dia macam ni, kita berbakat tapi banyak yang sama. Dan tidak pun orang ni mau cuba yang I want jadi something else different dengan yang lain begitu. Kalau ada pun tidak banyak begitu. Dan itu pertama. Yang kedua, dari segi support daripada orang kita sendiri sangat-sangat kurang. Kalau kita mau compare scene paling dekat, kita tidak ambil jauh lah, kita ambil di Sarawak saja. Ya, Sarawak kalau mau cakap buat muzik punya festival, dong memang bagus. Betul-betul Pak. Dorang tahu, dorang ada tu culture muzik dorang. Ini dorang hargai dan dorang share dengan orang. Tapi kita di Sabah ni satu terlampau macam itulah, terlampau rendah diri yang tidak sepatutnya. Macam tu. Sampai orang anggap begini salah kamu sampai bila-bila. Tidak yang berani mau came up with something else macam tu. Ini kalau kita perasan, I don't know lah, ini macam for me beberapa tahun dari dulu genre yang sama juga akan keep berputar di dalam scene KK ni. Grunge, punk, metal, something like that lah. Tidak yang macam rasanya start baru-baru juga lah, beberapa tahun baru ada muncul genre-genre yang lain di KK ni. And then salah satu problem genre-genre baru ni adalah untuk dapat tempat di scene ni. Sebab orang sudah terbiasa dengan genre yang sudah menapak lama lah gitu. So itu struggle bagi aku, macam struggle yang biasa lah. Tapi bagi aku orang Sabah patut buka dorong punya telinga untuk terima semua muzik. Kita tidak paksa. Itu hak kamu untuk terima atau tidak, tapi at least show some support lah. Bukannya kita bilang tidak lah support langsung, tapi macam dia cakap lah, kadang band favorite begini-gini, favoritism tu masih ada. Itu benda yang aku nampak lah, because sudah pernah check it out dekat Sarawak, dekat Semenanjung macam mana. So sini sayang kita terlampau banyak yang bagus, tapi tidak berani untuk ke depan dan tiada yang mau tolak ke depan, lagi ramai begitu. That's why macam ada a few orang yang macam lagi berkembang muzik kita kalau kita tanya orang luar berbanding Sabah. Bukan aku mau rendahkan, tapi itu reality. Kalau kita tidak start sendiri, until when macam tu? Sampai bila kita mau jadi orang yang mengikut instead of kita yang diikut, gitu lah. Itu yang aku nampak a few things lah di KK. Simudna kita niu patimpu sin kahalan bakgu. Biak diin kita niu mabuhi sin mga adlaw bakgu. Yari in mga kagugunahan hinangun. Amun tu si subay aniban matau-tau, lungan biak sin tinda iban tabu. Masiklot lungan biak sin ilibitur iban kaibanan pa asibi iban bilik kabbat. Pagsuy-suy masuok iban sin kaibanan, daran lumawak saridi hang kamitir dain hatau diaramu nagbisara. Hinangun in 2W. Hugasi in 5 daran, pakai kau tampan bayhu bang kau gumua. Ibandaran magpatumtum hakay banan bang kagunahan.
Jagahan Takatan. Sebanyak masalah lah kan. Ini scene Sabah KK. Kenapa Sabah punya orang ni begini? But I think there's no one to blame. Kalau sudah begini ni, the first thing and the last person to be blamed is ourselves lah kan. Yes. So, okay, scene memang berantakan, organizer begitu, apa lagi? Even venue band- begini, apa lagi? Even band sendiri pun gitu. Ini orang tidak faham tidak. Okay, back to the band sendirilah. Apa kamu punya plan? So it's like us against the world, begitulah kan. Apa kamu punya? Kamu ada rancangan tak untuk? Okay, kalau kita punya scene begini, inilah kita mau bikin. Ada kah? Atau for now, I mean it's okay. Kalau kamu sekarang kita enjoy saja kah? I mean, Okay, kita pulang. Tapi ada Laras- EP sudah kan? Ya, itu macam Laras Derasian dia punya movement yang aku selalu bagi tahu orang lah, which is macam not fair untuk orang macam tu. Kami tidak, macam aku cakap tadi, kami tidak spesifik plan yang solid mau jadi apa. Kami jenis yang kami mau bergerak secara betul-betul yang bebas, yang macam itulah ikut flow. Macam kalau ada benda yang datang, kami try untuk adapt dengan situation lah, begitu macam tu. So that macam orang senang untuk bekerja dengan kami begitu. Dan kalau macam mau plan yang betul-betul begini, so far kami belum ke arah itulah. Kami lebih kepada yang kami mau fokus dengan buat music, orang suka, thanks. Kalau orang tak suka, it's okay macam tu. Kami balik, kami cari apa yang orang suka, kami kasih sampai orang suka. Kurang itulah. Macam itu yang mau dengar tuh. Sampai dia orang suka. Apa yang mau dibikin? Kamu mau tulis lagu ikut apa yang orang minat kah atau? Okay. Kalau mau cerita pasal lagu, because kalau back to tadi apa yang cerita, aku ada masalah struggle tu lah yang tulis lagu tu. Dulu aku sebelum buat ni band, aku try untuk buat lagu yang biar siap benda tu lah, tapi tidak pernah jadi because aku ada satu masalah adalah bila aku buat lagu, aku mau buat untuk orang macam tu. Which is benda tu dia bagi pressure dengan kau lah kalau kau mau tulis lagu. Okay, aku buat lagu tiba-tiba aku rasa macam benda tu sucks lah kan macam tu. Aku tidak rasa orang suka. And then buat 5 tahun ambil masa untuk itu. Until aku buat tu Batas Senja tu yang betul-betul aku macam spark gitu, cakap kau perlu buat lagu yang kau suka dulu instead of orang lain suka. Kalau kau buat lagu yang kau suka dulu macam tu, kau tidak pressure untuk share dengan orang. Because kalau kau ikut orang, okay, aku mau buat lagu golongan ni suka, tiba-tiba orang dah suka, so kau rasa macam kau fail begitu pak. So why not aku biarlah. Kalau aku mau buat satu lagu yang okay, kau mau suka, it's okay, thank you. Kalau kau nak suka, kau mau benci, it's okay, aku tidak kisah. Sebab aku bukan main musik untuk kau. Jadi aku ada tengok satu video, which is No Saleh punya video. Dia ada satu cakap masa ada dong buat tu band kan. Dia cakap ramai orang benci orang. Begitu, dong dah suka begini. And then ada satu perkataan yang aku terus tahu benda tu, dia cakap, buat apa aku mau marah? Aku bukan main musik untuk dorang. Macam tu. Situ yang aku rasa macam, okay, start hari ini aku buat lagu yang ya begitu. Aku buat lagu yang betul-betul aku feel, aku suka. And then aku buat Batas Senja tu. And then bergabung dengan dorang ni, which is ada prinsip yang sama juga. Begitulah kami buat lagu. Kami tidak akan struggle untuk buat orang suka kami. Macam tu. Biar orang ada hak masing-masing untuk suka atau tidak suka lah. So that kami berkarya secara bebas, kami tidak pressure, kami tidak plan yang kalau kami tidak dapat, kami akan gagal. Sebab bagi aku, bila ada pressure tu, perlu ada pressure lah macam tu kan. Dari segi performance, dari segi apa semua. Tapi kalau kau mau expect, mau tangkap semua orang tu, itu yang melemahkan kami lah berbanding kasih kami ke depan macam tu. So kami lagi suka bergerak secara bebas dalam berkarya. Kalau orang mau suka, tidak suka, it's okay. Macam 3 kali sudah kau mention hujan. Ya, because Idola. ya, aku kalau dari segi musik memang aku minat because membesar dengan lagu dorang kan, since sekolah rendah lagi. So aku suka macam mana dorang bergerak dengan band dorang. Bagi aku rasa inspirasi gila-gila lah. Macam kalau orang cakap, ini budak-budak yang memang macam cakap lah, ikut
Salah mau cakap. Tapi itulah for me, aku lagi suka dia punya prinsip berbanding kalau mau cakap, kalau orang ni minat hujan kenapa music dong tak macam hujan? No, aku suka dia punya prinsip dalam berkarya. Dia jenis yang I don't give a damn. I don't give a fuck lah, begitu pak, macam tu. Bagi aku benda tu lagi yang kau senang untuk berkarya. Orang macam, kalau kau terlalu pikir pasal duit, kamu pikir pasal orang punya apa, siapa kau main sebenarnya? Untuk kau kan, untuk dia. Yang buat lagu kau, karya-karya itu dari kau. Kalau kau tidak please yourself dulu, instead of pikir orang, macam kau poskan hati orang lah, instead kau, kalau kau main, tiba-tiba kau tidak suka, way forward lah, begitu. Aku suka dia punya prinsip. Itu terus terang. No, Tidak lah. the gang. Lama lagi teh? Lama lagi. Oke. Saya bagi kamu masa sampai si Ate bilang tidak masa sudah lah untuk promote kamu punya band, untuk apa raih simpati. Apa yang kamu mau cakap sama kamu punya pengikut, followers, fans atau orang yang tidak kenal kamu, orang yang baru nampak kamu punya show di Biru-Biru. I think that was very good. I think that was very good. And ya, apa kamu punya harapan? Apa yang kamu mau bikin dengan followers kamu? Kamu mau kenal dirang atau mau dirang kenal kamu? Okay, kami nama cakap. Untuk yang macam kawan-kawan yang ini kami mau hargai for those yang yakin dengan kami dari dulu lah, macam itu. Okey, kau tengok tu nak kamera. Okay. Peminat Kami cakap kami just mau cakap thank you because percaya dengan apa yang kami percaya dan rasa dengan apa yang kami rasa lah. Gitu. Benda tu sebab kami punya the main goal ia adalah untuk dorang rasa apa yang kami rasa sebenarnya. Biarpun kalau buat lagu tu start dari aku, tapi yang sampaikan bunyian tu adalah dorang semua, kami semua. Kalau tiada cello, tak akan sampai benda tu. Tiada drum, tak akan sampai itu. So, ini adalah rasa laras dari rasian yang kami mau share dengan semua. Sebab antara kami punya matlamat juga, sebab kami mau sedikit, macam orang bilang, bila kami spread tu kebaikan kan melalui lagu, kami mau dapat pahala dari benda-benda tu. Kita tuh sekarang macam banyak betul orang-orang yang ada masalah dari segi kehidupan sosial, all the depression, anxiety kan. Jadi kami harap lagu kami ni kan, kalau tidak membantu banyak pun, sikit pun jadilah gitu. Itu yang kami punya betul-betul yang kami mau. Because lagu tu semua start dari kami punya problem sendiri. Jadi kepada orang-orang sana yang mau kenal kami ataupun mungkin mau dapat satu aura positif lah gitu. Dan ya, mungkin insyaAllah lagu kami akan membantu kamu kalau kamu dengar lebih dalam macam tu. Kami bukan seek for benda-benda yang lain juga, cuma mau message tu sampai lah. Jadi pada yang baru mau kenal kami, boleh Tengok IG. dengar kami punya lagu. Kami baru rilis kami punya full EP bulan lalu kan. Dekat YouTube kamu boleh cari Kaji Bunyi. Situ kami sudah upload full EP lah. Lagu pertama yang kami tidak pernah main pun kami sudah upload di situ. Jadi kami harap kawan-kawan penyokong-penyokong gitu yang mau dengar boleh dengarlah. That's all I can say. Yang lain ada mau tambah? Sila tambah. Sila promotekan. Kau Okay, kami mengucap selamat hari raya. Belum terlambat lah. dah lah mau ucap terima kasih lah yang banyak Ya, banyak mendengar, banyak sebab setiap apa yang orang cakap tu kan dia buat kami rasa macam kami pun tidak tahu benda tu macam mana mau explain, tapi terima kasih lah. Memang banyak yang bagi pendapat yang bagus kan. Jadi benda tu macam mana mau explain? Dia kami rasa macam kami benda tu dia dari ada susah lah mau explain bilang. Tapi terima kasih lah. Memang susah lah. Kayaknya pun susah mendengar.
Tapi saya rasa dia dalam dia Tuhan kalau Dia masuk. ada benda lintas lagi. Nggak habis-habis tuh kalau mau paham. Masih lah. Al-Masih. Oh, ayo. Oke. Oke, kami apa nih thanks to siapa yang banyak tolong kami semua. Dan Friends and family lah, mostly banyak tolong dan bagi nasihat apa semua. Thank you. Al-Masih. Promosi. Kepada orang Islam dan orang Kristian, tolonglah berdamai. oke. Promote lah. Kami sudah hargai tadi. Oke, jangan lupa dengarkan EP Kausa dan Terminasi di YouTube. Link ada sini. Edit link. Macam tu lah. Oh my god. Link IG sini. Shit, I have to think of that. Lagi. Di Facebook cari Laras dari Rasian. Ini link. Nah, link di description. Ya. Oke, rasanya itu je lah. Shit, this is nice. 4 minutes. I guess for now itu saja lah. For you guys yang sudah kenal Laras dari Rasian, thanks for tuning in. YouTube. Thanks for watching. Yang belum kenal, thanks for watching sampai habis. Please follow dirang, listen to their music, it's good. Saya belum menghayati betul-betul, but I feel it's very potential. There's a huge thing that is coming their way, and it's only positive lah. Thanks for watching. And this is Sip Sip with Egan, episode 12, ending